Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rifani dari KPA semester 4. Di sini saya akan mereview sebuah materi psikologi sosial menurut pemahaman saya sendiri. Psikologi sosial merupakan keilmuan yang mempelajari tentang hubungan antara manusia dan kelompok pada lingkungannya, yang dipengaruhi dengan perilaku manusia dalam kehidupan bersosial. Terkadang ada kalanya kita mempunyai hubungan yang tidak baik dengan manusia lainnya. Terjadi hal-hal yang mencetuskan pertengkaran, pertikaian, atau perselisihan antar kelompok yang bisa terjadi di antara keluarga, teman, tetangga, dan lainnya. Pengertian psikologi sosial terdiri dari dua kata, yaitu psikologi dan sosial. Psikologi diartikan sebuah bidang ilmu pengetahuan yang fokus terhadap perilaku dan fungsi mental manusia secara ilmiah. Kemudian sosial merupakan segala perilaku yang berhubungan dengan hubungan antar individu. Jadi pengertian psikologi sosial bisa diartikan merupakan bidang keilmuan yang mempelajari tentang perilaku mental manusia yang berkaitan dengan hubungan antar individu dalam masyarakat. Berikut ini merupakan pengertian psikologi sosial menurut para ahlinya. 1. Hubert Bonner menyatakan psikologi sosial merupakan ilmu pengetahuan yang mempelajari tentang tingkah laku manusia. Yang kedua, Shaw dan Costanzo menyatakan bahwa psikologi sosial merupakan ilmu pengetahuan yang mempelajari tentang tingkah laku individu yang merupakan rangsangan sosial. Yang ketiga, Kimball Young menyatakan bahwa psikologi sosial merupakan studi tentang proses interaksi individu. Yang keempat, Starif bersaudara menyatakan dalam bukunya yang berjudul An Outline of Psychology, yaitu psikologi sosial yang ilmu pengetahuan yang mempelajari pengalaman dalam tingkah laku manusia dalam kaitannya dengan situasi-situasi perangsang sosial. Yang selanjutnya, konsep dasar psikologi sosial. Interaksi sosial manusia di masyarakat, baik itu antar individu dan kelompok ataupun kelompok, memiliki reaksi kejiwaan seperti sikap, emosional, perhatian, kemauan, kemudian juga motivasi, harga diri, sebagainya tercakup dalam psikologi sosial. Psikologi sosial merupakan ilmu mengenai proses perkembangan mental manusia sebagai makhluk sosial. Dengan demikian, psikologi sosial mempelajari hal-hal meliputi perilaku manusia dalam konteks sosial. Yang selanjutnya, konsep-konsep dasar psikologi sosial menjadi salah satu bagian dari kajian ilmu yang sebagai berikut. 1. Emosi terhadap objek sosial. Yang kedua, perhatian. Yang ketiga, minat. Yang keempat, kemauan. Yang kelima, motivasi. Yang keenam, kecerdasan dalam menanggapi persoalan sosial. Yang ketujuh, penghayatan. Yang kedelapan, kesadaran. Yang kesembilan, harga diri. Yang kesepuluh, sikap dan mental. Yang 11, kepribadian. Ya, selanjutnya di sini saya akan membahas sebuah teori psikologi sosial. 1. Teori penguatan atau yang sering disebut reinforcement theory, yaitu teori belajar sosial dan imitasi. Mekanisme imitasi dibagi menjadi 3, yaitu semu behavior, perilaku yang menyatakan tingkah yang sangat antara dua individu terhadap rangsang yang sama. Yang kedua, method dependent behavior, yaitu perilaku yang meniru lain yang dianggap lebih superior. Perilaku yang kedua akan menyesuaikan perilaku pihak pertama. Yang ketiga, copying, perilaku meniru atau dasar isyarat tingkah laku dari model yang diberikan, termasuk model di masa lampau. Yang selanjutnya, teori penguatan sosial, social reformation theories, yaitu teori tingkah laku sosial
berdasarkan atas dasar. Yang ketiga, teori hasil interaksi. Yang keempat yaitu teori peran atau role theory. Biddle dan Thomas membagi peran dalam 4 golongan, yaitu 1. Orang yang mengambil bagian dalam interaksi sosial. Yang kedua, perilaku yang muncul dalam interaksi. Yang ketiga, kedudukan orang dalam berperilaku. Yang keempat, kaitan antara orang di perilaku. Yaitu yang selanjutnya teori yang kelima. Teori yang kelima yaitu teori orientasi kognitif. Teori ini berhubungan dengan kognitif yang dibagi menjadi beberapa macam teori lagi, yaitu yang pertama, Cranch Cognitive Theory. Motivasi bersifat molar, melibatkan kebutuhan dan tujuan. Yang kedua, Cognitive Consistory Theory, yaitu teori ini berpangkal pada perasaan yang ada pada seseorang terhadap orang lain dan hal lainnya. Yang selanjutnya, teori atribusi. Teori ini menjelaskan mengenal bagaimana seseorang menentukan sikap, sifat, atau karakteristik berdasarkan apa yang diketahui mengenai orang tersebut pada situasi dengan perilaku tertentu. Yang selanjutnya, pendekatan dalam psikologi sosial. Berikut ini ada beberapa pendekatan yang bisa dilakukan dalam psikologi sosial, yaitu pendekatan secara biologis. Yang selanjutnya, pendekatan secara belajar. Terdapat 4 mekanisme belajar sebagai perubahan perilaku, yaitu yang pertama, asosiasi, law of effect, operant conditioning, teori pengaruhan. Yang keempat, modeling, teori imitasi. Yang selanjutnya, pendekatan secara insentif. Pendekatan ketiga ini menekankan pada penggambaran karakter impulsif dan menekankan kerugian dalam keuntungan yang diperoleh. Yang selanjutnya, pendekatan secara kognitif. Pendekatan ini menginterpretasikan bagaimana penyebab itu. Contohnya dengan cognitive dissonance. Contoh kognisi, saya tahu senang merokok. Kemudian di hadapan dengan disonan, saya tahu merokok merusak kesehatan. Di hadapan dengan situasi disonan seperti merupakan perubahan perilaku yang dilakukan adalah berhenti merokok atau mengurangi merokok. Pendekatan kognitif menekan pada kondisi situasi sekarang, bukan masa lalu atau masa yang akan datang. Yang selanjutnya, ruang lingkup psikologi sosial. Yaitu yang dimaksud ruang lingkup psikologi sosial, Shaw and Constanzo membagi ruang lingkup psikologi sosial menjadi 3, yaitu yang pertama, studi tentang pengaruh sosial terhadap proses para individu yang dicontohkan seperti tentang persepsi, motivasi, proses belajar. Yang kedua, studi tentang proses individu bersama seperti biasa, sikap, perilaku, dan lainnya. Yang ketiga, studi tentang interaksi dalam kelompok, misalnya kepemimpinan, komunikasi, persaingan, kerjasama, dan lainnya. Tujuan psikologi sosial di sini adalah tujuan psikologi sosial dijabarkan sama seperti disiplin ilmu lainnya, di mana terdapat tujuan interaksi sosial dalam bentuk tujuan kurikuler ataupun tujuan pembelajaran. Tujuan kurikuler dalam psikologi sosial terdapat 5 tujuan yang perlu dicapai, yaitu yang pertama, situasi sosial tidak semuanya baik, sehingga peserta didik perlu mendapat pengetahuan tentang psikologi sosial agar terpengaruh tersugesti oleh situasi sosial tidak baik tersebut. Yang kedua, peserta didik
dibekali pengetahuan untuk mengidentifikasi, menganalisis, dan menyusun alternatif penceramah masalah sosial secara sistematis dan menanam proses kejiwaan berkaitan dengan hubungan kehidupan bersama yang saling mempengaruhi. Yang ketiga, peserta didik dengan kemampuan berkomunikasi yang baik. Yang keempat, peserta didik dibekali dengan kesadaran kehidupan bersosial dan lingkungan untuk merubah sifat sehingga perilaku sosial lebih baik. Yang kelima, peserta didik dibekali dengan kemauan pengembangan pengetahuan keilmuan psikologi sosial dalam perkembangan kehidupan, pengembangan masyarakat. Lingkungan tersebut merupakan sebuah teknologi dan keilmuan. Kelima tujuan di atas merupakan tujuan pengajaran psikologi yang harus dicapai anak didik sebagai hasil pembelajaran kurikulum psikologi sosial. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan. Apabila ada kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.